dan Salsa bersama dengan Bapak Ilhamda. Nah, Bapak Ilhamda ini merupakan seorang manajer keuangan ya Pak untuk sekarang posisinya. Nah, beliau ini teman-teman dulu sudah pernah menjadi di bagian HR ya Bapak? Menjabat di bagian HR selama kurang lebih 7-8 tahun. Wah, ini kayaknya bakal seru banget nih teman-teman. Oke. Sangat berpengalaman ya. Betul. Nah, sebelum perkenalan Bapak, saya Sabrina dan ini Perkenalkan Pak, saya Salsabila. Saya Hamda. Nah, sekarang ini sih Pak, kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja. Kan Bapak udah lama banget nih Pak jadi praktisi HR gitu. Nah, selama jadi HR ini kurang lebih pengalaman apa aja sih Pak yang Bapak dapat, kayak apa tantangan yang pernah Bapak alami atau kayak kan pasti banyak banget lika-likunya gitu Pak. Iya, saya itu dari fungsi SDM itu dari 2016. Kebetulan saya baru masuk di Jasindo tuh bergabung di bagian keuangan dan SDM. Jadi kita ngurusin keuangan beserta semua orang-orang yang ada di kantor cabang khususnya. Nah, pengalaman yang kita hadapi ketika kita di cabang itu banyak berbagai multikultural yang kita temui di sana dan berbagai range usia yang kita temui di sana. Nah, fungsi kita di SDM apa? Fungsi kita di SDM itu adalah merangkul, mengarahkan supaya orang-orang yang bekerja itu sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika orang itu lebih tua dari kita tetap menghormati dia, namun kita tetap harus bisa merangkul dia. Dan ketika dia lebih muda daripada kita tetap harus menghargai dan menghormati dia, dan kita rangkul juga supaya mereka itu dalam kapasitas pekerjaan itu sendiri gitu. Terus secara usia dan secara budaya. Jadi di tiap-tiap daerah itu mereka pasti mempunyai budaya daerah mereka sendiri. Nah, budaya mereka itu belum tentu sama dengan budaya kita. Kalau contoh saya asli dari Padang, akan berbeda budaya dengan asli orang dengan Surabaya, Jawa Timur. Karena di Surabaya, Jawa Timur itu mereka tuh cenderung lebih keras. Kenapa? Karena secara geografis mereka tuh daerah-daerah panas, daerah pantai. Jadi ngomongnya keras, terus perilakunya juga agak keras. Nah, itu tergantung kita pembawaan kita kepada orang lain. Dan termasuk juga ketika saya berada di NTT, wilayah timur, Flores itu terkenal dengan orangnya yang sangat keras. Jadi intinya di SDM itu kita itu harus benar-benar bisa membaca karakter orang, bisa mengarahkan orang dengan cara yang memanusiakan manusia gitu. Berarti selama ini Bapak kerjanya berpindah-pindah ya Pak ya? Iya benar, saya berpindah-pindah. Jadi di Surabaya itu saya ada 4 tahun, terus saya promosi di cabang di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang selama lebih 2 tahun. Terus karena memang ada waktu itu di BUMN lagi COVID dan kita terdampak semua, jadi sehingga ada proses namanya sentralisasi. Proses sentralisasi itu apa? Proses yang mensentralkan dan semua kegiatan-kegiatan SDM dan keuangan itu ada di kantor pusat gitu. Jadi kantor cabang itu hanya untuk mencari produksi dan mencari pendapatan aja. Fungsi SDM, keuangan dialihkan ke kantor pusat begitu. Berarti Jasindo ini udah lama ya Pak berdirinya? Jasindo itu berdiri sejak 1972. 72 itu. Dan memang dari awal fokus pada asuransi kesehatan berarti Pak? Dia berfokusnya sebenarnya kalau dulu saya waktu belum tamat kuliah, saya nggak tahu Jasindo ini apa kan? Iya, nggak tahu nih perusahaan apa, BUMN atau apa, saya nggak tahu. Karena memang waktu tamat kuliah, karena kita orang daerah ya, jadi tujuan kita tuh hanya 2, supaya gampang dapat pasangan. Kalau nggak jadi PNS, kalau nggak kerja di BUMN. Nah, karena waktu itu Jasindo ada embel-embel BUMN-nya dan ada namanya jalur fast track untuk S1, di mana nama jalurnya itu jalur manajemen trainee atau MT. Nah, MT itu ditujukan untuk S1 yang baru lulus, yang ingin berkarir nantinya akan menjadi top leader di masa depan gitu. Jadi saya masuk itu, saya mencoba beberapa BUMN, perbankan, yang karya semua BUMN saya coba, dan akhirnya memang garis tangan saya di Jasindo gitu. Baik Pak, mungkin aku boleh kalau misalnya nanya perihal Jasindo ini sendiri, selain asuransi kayak gitu, fokusnya apalagi yang tadi Bapak bilang kalau misalnya udah ada sentralisasi ya. Berarti cabang-cabang itu nyari pendapatannya itu dari mana ya Pak? Jasindo itu lini bisnisnya sebenarnya dia bermain di belakang layar. Kalau Pertamina, PLN semua orang pasti tahu.
karena dia langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi kalau Jasindo dia tidak bersentuhan dengan masyarakat. Kenapa? Karena dia asuransinya itu asuransi yang membackup kegiatan operasional perusahaan. Contoh, Pertamina dia punya kilang minyak, punya kapal, punya mobil-mobil tangki. Nah, itu asuransinya di Jasindo. Atau contoh Angkasa Pura dia punya bandara. Nah, bandara itu diasuransikan ke Jasindo. Asuransinya apa aja? Bisa kebakaran, gempa bumi, terus huru hara, terus kalau kapalnya itu bisa kapal tenggelam, termasuk satelit-satelit yang dimiliki oleh Telkom dan satelit dimiliki oleh perbankan, itu diasuransikan ke Jasindo. Jadi kalau kita awam, kita nggak bakal tahu Jasindo. Saya juga nggak tahu, dan keluarga saya sendiri pun nggak tahu Jasindo itu apa. Dia taunya cuma itu BUMN. Udah bagus, kerjaan kamu bagus gitu. Tapi memang dia asuransi kesehatan ya, fokus. Ada. Kalau asuransi kesehatan, dia bermain di level top insurance, artinya dia bermain untuk level-level sekelas menteri, polisi, yang pejabat teras polisi dan keluarga kementerian dan kedutaan besar gitu. Jadi bukan asuransi kesehatan untuk orang perorangan gitu. Jadi lebih bersifat instansi dan corporate gitu. Balik lagi ke HR nih ya Pak. Boleh. Yang kan jadi HR udah lama banget gitu Pak. Tadi kan tantangannya kan kita harus memahamin orang gitu ya Pak. Tiap daerah beda. Mungkin Bapak ada pengalaman tersendiri nih Pak yang benar-benar memorable gitu mungkin bagi Bapak, yang aduh ini tantangan banget buat saya jadi seorang HR gitu. Iya benar. Jadi tantangan itu saya merasakan ketika berada di cabang NTT di Kupang, di mana ketika saya di Surabaya saya sebagai staff, dan ketika di NTT di cabang Kupang saya sebagai manajer keuangan sekaligus manajer SDM. Yang saya hadapi apa? Orang-orang NTT Timur yang memang secara tekstur bentuknya itu udah berbeda dengan kita. Mereka mungkin lebih perawakannya keras, bahasanya keras, omongannya juga keras, suaranya juga keras gitu. Dan di sana kebanyakan itu orangnya udah usia di atas 40-50 tahun. Terus di tempat saya bekerja itu, orang tersebut itu dia merupakan pembuka adat di sana. Jadi dia orang-orang terhormat, pembuka adat, pimpinan gereja di sana. Dan sementara kita cuma anak muda yang berusia, waktu itu saya baru 30 tahun, dan belum ada pengalaman sebagai manajer keuangan. Nah, sementara yang saya hadapi orang-orang senior, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Nah, bagaimana saya menghadapinya? Cara menghadapinya rahasianya cuma satu, yaitu kita sebagai orang SDM itu kata kunci adalah melayani. Betul. Nah, jadi kita lakukan pendekatan ke dia, apa yang bisa kita bantu terhadap dia, apa yang bisa kita layani terhadap dia, apa keluhan yang dia rasakan ketika bekerja. Setelah kita lakukan pendekatan, maka kita cari solusi yang bersama-sama. Jadi tidak ada istilah kalau pimpinan itu harus ikut pimpinan. Yang benarnya itu kita lah yang melakukan penyesuaian dengan staf-staf yang ada di bawahnya, selama itu masih sesuai dengan ketentuan gitu. Berarti memang harus diskusi dan juga kompromi ya Pak. Harus tarik ulur gitu. Jadi ketika memang kita harus nadanya turun, kita harus ngalir, dan ketika kita harus tegas, kita harus tegas. Jadi nggak harus kita harus mengalah terus walaupun kita kecil, karena memang tujuan kita di sana dipercaya oleh perusahaan itu sebagai bagian dari SDM, membawa nama besar perusahaan yang beroperasi di cabang dengan karakter orang yang berbeda-beda begitu. Oke, baik Bapak. Aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya Bapak sebagai manajer finance dan juga SDM ya Pak. Kalau misalnya dari pembagian tugasnya sendiri itu bagaimana ya Pak? Kalau pembagian tugas, kalau di manajer keuangan saya punya tim keuangan yang khusus ngurusin keuangan. Kalau fungsi SDM itu otomatis saya sendiri yang pegang, karena memang SDM itu sebenarnya kalau di cabang itu nggak bisa diwakilkan. Jadi apapun misalnya, jadi SDM itu ibaratnya tempat curhat lah gitu. Apapun masalah mereka akan cerita ke kita harus bisa nyarikan solusi, kita harus bisa menjembatani, kita harus bisa melakukan percepatan. Contoh, ketika orang di cabang itu kan banyak ya, ada orang yang memang penempatannya di Kupang tapi dia orang Jakarta atau dia orang Kalimantan. Nah, ketika dia mulai jenuh dengan suatu pekerjaan, pasti dia kerjanya nggak terlalu maksimal. Nah, orang yang nggak maksimal kerjaan kan terlihat. Jadi ketika mereka tidak maksimal bekerja, nah itu di sanalah fungsi SDM itu berjalan.
di mana kita akan menghampiri mereka, menanyakan apa penyebab dari pekerjaan mereka itu nggak maksimal. Nah ternyata di waktu itu mereka udah jenuh karena memang mereka pengen balik ke kampung halamannya. Sementara di Jasindo komitmennya di awal itu tertulis siap ditempatkan di mana saja. Gitu. Jadi ada dua hal yang bertentangan. Sehingga daripada itu, karena kita perwakilan SDM yang menjembatani ke pusat, SDM pusat, maka waktu itu saya telepon untuk SDM pusat. Karena memang alasan kemanusiaan, dia udah tidak berkontribusi dengan baik, dia udah malas-malas, dan dari sisi lain gajinya tetap full. Jadi kita diskusikan, akhirnya kita cari jalan tengah. Dia akan tetap diusahakan untuk pindah ke daerah masing-masing dengan catatan kinerja dia akan diperbaiki dulu di daerah penempatannya sekarang, dan akhirnya dia bisa pindah dengan memang dia menunjukkan perubahan keinginan untuk berubah, sehingga dari diskusi kami, keputusan yang kami ambil itu kami rasa cocok. Yang pertama, nggak merugikan perusahaan, dan yang kedua, orang yang mempunyai hajat untuk pindah itu bisa tersalurkan. Oke. Lanjut ke negosiasi tadi Kak. Kan tadi kan dibilang kalau misalnya Bapak kan ditempatkan di mana aja, bertemu dengan siapa aja, maksudnya orang-orang yang beragam gitu ya Pak. Yang di NTT tadi sepertinya menarik sih bagi saya. Kalau misalnya berarti kan terjadi negosiasi sering ya Pak. Itu kurang lebih negosiasi yang terjadi itu kayak gimana sih Pak? Apakah terkait kan namanya adat di sana kan masih kuat ya, masih kental. Apakah pernah bertentangan kah dengan asuransi Jasindo sendiri atau dengan Bapak, dengan bagaimana jalannya prosedurnya gitu Pak? Gimana Pak? Ya benar, kalau di cabang tuh paling sering kita bertentangan dengan masyarakat adat. Bahkan pernah di satu cabang di Jasindo itu kita dihampiri dibawain parang sama-sama gitu. Jadi kan di cabang itu strukturnya itu ada kepala cabang, ada manajer keuangan dan SDM, ada manajer pemasaran, dan ada manajer teknik. Nah ketika itu terjadi, yang keluar siapa? Orang SDM dulu. Kepala cabang ngumpet dulu di belakang gitu ya. Jadi waktu itu ada terjadi klaim ya, karena memang di NTT waktu saya penempatan di awal itu ada namanya badai seroja, serangan roh jahat artinya. Tapi itu plesetannya ya, seroja itu namanya. Jadi ketika itu ada sebuah restoran yang punya asli orang sana, Chinese di sana. Nah itu sebenarnya dia itu kan kalau kita asuransi kita bayar premi dulu, baru klaim di cover. Premi harus dibayar di tepat waktu. Nah ketika terjadi itu, dia bayar premi telat sehari. Nah terus berapa bulan setelah itu terjadilah badai, hancur bangunan itu semua. Jadi ditaksir itu kerugian itu mencapai 901 M. Nah ketika itu dia ngeklaim kepada kami bahwasanya dia akan melakukan perlawanan gitu, dan dia sempat bawa anggota dan beberapa tokoh terkemuka di sana ke kantor kita. Nah sebenarnya apa? Ketika itu terjadi, yang penting yang pertama itu kita jangan panik. Betul. Karena memang orang-orang itu karakternya itu kalau kita udah dikendalikan sama orang, otomatis nanti kita akan kalah. Jadi di awal kita tenang dulu, kita baca dulu situasinya, kita pelajari dulu kasusnya. Nah ternyata apa yang kita pelajari di sana, memang secara ketentuan dia tidak bisa memenuhi karena dia telat bayar. Tapi dia tetap bersikeras. Akhirnya apa? Karena memang saya tidak orang sana dan bahasanya berbeda juga ya secara betul, bahasa. Pasti. Akhirnya saya manfaatkan SDM yang ada di kantor. Jadi saya punya staff itu ada pembuka adat, tokoh gereja. Saya coba kemukakan dia duluan untuk tokoh gereja tersebut, dan dialah yang melakukan negosiasi tahap awal secara secara bahasa mereka masing-masing gitu ya. Nah dan akhirnya mereka agak melunak setelah saya ini, dan kita sampaikan dengan baik-baik, kita ajak makan, terus kita layani dengan baik-baik. Akhirnya mereka mau terima. Akhirnya karena memang secara klausul itu memang nggak bisa diklaim. Gitu. Berarti lebih kepada pendekatan kepada manusianya ya Pak? Iya, pada manusianya. Kalau di SDM kan seninya tuh seni mengelola perasaan manusia, kan begitu kan. Baik Pak, tadi kan
istilahnya tantangan kalau misalnya dari eksternal ya Pak, dari klien. Kalau misalnya dari karyawannya sendiri, selain yang kayak perihal cabang-cabang kayak gitu, ada lagi nggak sih Pak, kayak misalnya kalau payroll atau penggajian itu sendiri emang udah ditentuin dari kontrak, atau sebenarnya kayak dari karyawannya sendiri bisa mengajukan gitu? Iya. Jadi di Jasindo ini kita ada beberapa status karyawan. Yang pertama tuh pegawai tetap. Pegawai tetap itu udah ditetapkan di kontraknya, di memang udah ada keputusan direksinya. Jadi kalau misal masuk jalur MT lulusan D3 S1 itu udah ada gajinya, nggak bisa kita nego lagi. Yang kedua ada nama PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah itu biasanya itu berlaku untuk karyawan-karyawan yang ada di cabang, karena memang kalau di cabang itu direkrut untuk pegawai tetap secara korporasi itu perusahaan merugi. Karena kenapa? Banyak faktor-faktor lain yang harus dibayarkan selain gaji, BPJS, tunjangan hari tua, terus uang pensiun gitu. Nah kalau PKWT ini ibaratnya solusi singkatnya. Jadi memang waktu PKWT itu dia per tahun itu ada perpanjangan kontrak. Nah itu waktu saya di cabang, perpanjangan kontrak itu negosiasi gajinya dengan saya. Jadi ketika dia mungkin start awal itu di 6 juta, ketika dia tahun kedua dia masih kita perpanjang, dia pasti akan nego dengan kita. Nah negonya apa dasarnya? Mereka juga punya argumen, kita juga punya argumen. Nah di sanalah nanti akan terjadi negosiasi dan titik tengahnya. Dan pada intinya negosiasi itu yang penting itu negosiasinya secara wajar. Misal dia gaji 6 juta, dia minta 10 juta, itu kan nggak wajar. Nah jadi biasanya kita itu negosiasi di gaji itu diangkat inflasi. Misal 6 juta jadi 6,3, 6,5. Dengan catatan dia mempunyai performance di tahun ke depan itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena memang PKWT itu tetap kita nilai juga secara subjektif dan maupun secara objektif gitu. Lanjut. Apalagi ya? Mungkin kalau dari Bapak sendiri selama menjadi praktisi SDM tuh lebih kepada seneng nggak sih Pak, atau kayak benar-benar sebenarnya capek, cuma gimana Pak selama ini Bapak di SDM jadi kalau memang kita punya passion buat kalau orang yang punya passion peduli terhadap orang lain itu akan bagus. Tapi kalau dia memang nggak ada passion, misalnya dia introvert atau dia memang cuek bebek gitu ya, nah itu saya pikir di SDM kurang cocok gitu. Jadi balik lagi ke calon karyawannya itu, dan penting juga bagi perusahaan untuk melakukan psikotest terhadap calon karyawan, kira-kira penempatan yang pasnya di mana. Betul. Jadi itu udah secara ilmiah dan nggak bisa dibantah gitu. Iya benar. Ya. Kalau misalnya dari proses rekrutmen gitu, Bapak yang megang andil atau emang dari pusatnya gitu Pak? Kalau pegawai tetap pasti dari pusat. Tapi kalau PKWT itu biasanya dari kita. Misal nih, orang pemasaran itu butuh tenaga staf pemasaran. Nah biasanya yang wawancara itu kepala cabang dan manajer keuangan SDM itu wawancara. Nah jadi kalau dari kita yang wawancara, kalau pemasaran pasti ditanyain kerjaan. Kalau kita dari keuangan SDM yang kita tanyain backgroundnya, latar belakang, motivasinya, terus apa yang bisa dia sumbangkan ke perusahaan, termasuk nanti nego gaji di kita juga begitu. Udah. Udah banyak belum catatannya? Kurang lebih. Kalau kayak PHK gitu sini udah pernah ada terjadi gitu nggak Pak? Oh iya, pas COVID itu Pak gimana Pak? Pernah. Jadi pas COVID 2021 itu kita namanya bukan PHK ya, tapi transformasi. Itu bahasa halus. Sebenarnya kalau bahasa hariannya PHK. Jadi kita itu dulu awalnya itu karyawan sekitar 1.200, di PHK tuh jadi 600, jadi setengah di PHK. Jadi kategori yang di PHK apa? Yang pertama usia di atas 40, 45. Bukan PHK sih ya, perampingan karyawan, tapi karyawan itu dikasih kompensasi. Kompensasi itu lebih kurang 10-20 kali gaji. Ya cukup lah. Cukup itu. Ya lumayan lah ya. Nah, terus di atas 45 ditawarin. Nah kalau dia mau ambil, kalau nggak mau tetap paksa resign. Kalau paksa resign apa? Paksa resign itu dia nggak dapat apa-apa. Nah akhirnya mereka ngambil sukarela yang 20 kali gaji gitu kan. Terus nah sebelum kita sasar orangnya siapa aja, pasti kita lihat dulu namanya KPI berapa tahun terakhir,
terus penilaian dari atasan, rekan kerja segala macam gitu. Nah, itu namanya bipartit. Jadi bipartit itu memang sangat selektif ya, antara kaki satu di surga satu di neraka, karena kan memang hajat hidup orang banyak gitu ya. Betul. Jadi kemarin itu kita sempat 600 dan alhamdulillah sih nggak ada gejolak, aman, karena memang kondisi perusahaan itu memang lagi terguncang gitu. Nah, sekarang karyawan kita sih udah di angka 700 dan posisinya sekarang udah laba lagi. Kalau dulu sih sempat rugi. Pasti ya Pak. Gitu. Waktu Covid itu ya Pak. Waktu Covid ya. Semua BUMN rata-rata begitu. Kalau misalnya sini kan Bapak sekarang udah fokus ke manajer finance ya Pak. Berarti kalau di Iya. sini untuk SDM udah ada divisi yang lain Nah, lagi. kalau di pusat tuh memang ada. Jadi kita tuh ada grup ya. Jadi di bawah direktur tuh ada grup yang ngurusin SDM tuh grup sumber daya manusia. Terus kalau saya tuh grup akuntansi dan keuangan gitu. Jadi memang beda skopnya. Beda dengan di cabang, karena di cabang itu memang keterbatasan orang. Jadi keuangan dengan SDM itu dipisah. Karena memang SDM dengan uang nggak bisa dipisah gitu. Jadi dulu gaji itu kita yang bayar di keuangan. Jadi gaji, terus kalau ada orang sakit tuh kita yang jenguk, terus bantuan-bantuan. Nah gitu. Jadi memang digabung. Di Surabaya itu ada 40 orang satu cabang, di Kupang tuh lebih kurang 20 gitu. Cabang. Oke. Mungkin untuk tugas kali ini terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Benar-benar banyak banget insight-nya ya. Betul, sangat-sangat bermanfaat Pak untuk gambaran kita nanti ke depannya. Betul. Biar bisa ngelihat juga nih mau ke arah mana gitu ya. Memang pengalamannya sudah banyak banget ya Pak di bidang HR gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama ya, bantuannya. sukses ya, rajin-rajin Amin. kuliah ya. Boleh Pak. Dadah.